Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa semester 3 dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Yori Hardayani SIP MSc. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekologi pemerintahan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Maharani dengan NPM D1D024070 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nazwa Yudia Salsabila, NPM D1D024102. Saya Ahmad Haikal dengan NPM D1D024052. Saya Yolanda Permatisari dengan NPM D1D024056. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekologi pemerintahan. Yang pertama, pengertian ekologi. Ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, lingkungan tidak hanya merujuk pada lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan non-fisik seperti sosial, budaya, dan juga ekonomi. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Adalah akar kata dari ekologi yang menunjukkan bahwa ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan rumah atau lingkungannya. Ekologi menekankan interaksi organisme dengan lingkungan fisik dan non-fisik yang membentuk ekosistem. Ekosistem sendiri adalah sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, pengertian ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai organisme hidup dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Dalam konteks ini, pemerintah dipandang sebagai sistem atau organisme yang lahir, hidup, berkembang, dan juga bisa mati atau digantikan oleh sistem lain. Ekologi pemerintahan memfokuskan pada interaksi dinamis antara pemerintah dengan lingkungan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan geografisnya. Lingkungan internal pemerintah dapat berupa struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal dapat berupa masyarakat, partai politik, dan lembaga internasional. Studi ekologi pemerintahan dapat membantu memahami bagaimana pemerintah itu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan efektivitasnya dalam melayani masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi pemerintahan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan meliputi yang pertama yaitu 1. Interaksi dialektika antara pegawai pemerintahan, subsistem pemerintahan, dan masyarakat sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, distribusi kewenangan dan analisis ekologis dalam administrasi pemerintahan. Yang ketiga, ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dan pengaruh pemerintahan bayangan terhadap entitas pemerintahan formal. Yang keempat, hubungan antara pemerintah dengan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Yang kelima, keterkaitan pemerintahan dengan lingkungan strategis dan perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai sinergi yang optimal. Sistem pemerintahan sebagai suatu ekosistem. Pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen, seperti sumber daya manusia, lingkungan, budaya, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, yang saling melengkapi atau saling berinteraksi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Keseimbangan ini harus berjalan penting agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang efektif, positif, dan berkelanjutan. Tentunya kebijakan ini harus berdampak positif kepada masyarakat. Hubungan antar pemerintahan dan lingkungan internal eksternal. Lingkungan eksternal sistem pemerintahan. Lingkungan internal pemerintahan meliputi visi dan misi organisasi yang harus relevan dengan konteks waktu, ruang, dan kondisi pemerintahan. Budaya organisasi yang membentuk perilaku dan nilai bersama serta sistem pemerintahan dan hubungan hierarkis antar bagan yang memastikan tata kelola berjalan dengan efektif. Komponen ini berperan penting dalam menjaga konsistensi dan arah kebijakan dalam pemerintahan. Lalu lingkungan eksternal sistem pemerintahan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemerintahan mencakup ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan, serta teknologi informasi dan komunikasi antar pemerintahan dan lingkungan eksternal berlangsung secara timbal balik, di mana perubahan di lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan sebaliknya.
Paradigma baru ekologi pemerintahan yaitu paradigma ekologis baru dalam pemerintahan mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pemerintahan wajib mengadopsi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan mengembangkan kecerdasan ekologis agar mampu melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan sosial demi keberlanjutan tersebut. Baiklah, materi berikutnya good governance dan ekologi pemerintahan. Good governance dalam konteks ekologi pemerintahan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kesadaran ekologis. Pemerintahan ekologis berupaya memelihara harmoni antara manusia, lingkungan, dan sistem pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah yang pertama, ekologi pemerintahan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dengan ilmu pemerintahan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian, pentingnya interaksi harmonis antara pemerintah dengan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian wilayah. Kemudian, paradigma baru ekologi pemerintahan penting untuk menghadapi tantangan lingkungan global dan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.